Jadi dengan gagalnya bayar se-Indonesia, kompak, itu pinjol tersebut akan hancur sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bing Ergi. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua yang selalu support channel ini. Dan tidak lupa saya selalu mendoakan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, saya ingin bantuannya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, hidupkan notifikasinya, like video ini, share video ini jika dirasa bermanfaat ya. Oke, akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman itu yang mempermasalahkan masalah pinjol ilegal ya. Dari pembayaran tidak diproses ya, dari pencairan secara otomatis. Saya sering mengingatkan kepada kalian semua ya, berhati-hatilah jika melakukan pembayaran di pinjol ilegal. Malah masalahnya bukan selesai ya, malah masalahnya makin banyak. Dicairkan otomatis, data disalahgunakan ya. Saat ini banyak sekali dari subscriber kita itu mengalaminya seperti itu, ya. Maka dari itu saya buat judul gagal bayar se-Indonesia. Jadi pinjol ilegal ini memang tidak mudah ya, karena tidak mudah untuk benar-benar bersih dari Indonesia. Dan juga ada beberapa pinjol legal ini menurut saya mereka juga mendirikan pinjol ilegal. Nah, oleh karena itu yang pemberantasan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, ya, penutupan aplikasi oleh Kominfo, ternyata masih saja ada, ya, pinjol ilegal ini masih saja berkembang mereka, ya. Beberapa bulan terakhir ini, ya, dari awal Januari 2022 hingga Mei ini, itu ada sekitar 200-an lebih pinjol ilegal yang berhasil diberantas Satgas Waspada Investasi, yang beberapanya sudah dihapus di Play Store ya. Dan itu juga tidak menjamin memang benar-benar pinjol itu tidak menteror ataupun sebar data ya. Tidak semuanya pinjol tersebut memang benar-benar tidak bisa menghubungi kita lagi ya. Itu kan ada beberapa pinjol yang diberantas itu kan servernya masih ada ya, unit-unitnya masih ada, komputernya masih ada. Kecuali yang kemarin yang 58 pinjol tersebut memang benar-benar diberantas ya, memang benar-benar disita ya beberapa unitnya. Nah, maka dari itu beberapa pinjol ilegal yang berhasil diberantas itu, mereka itu kan banyak tempat ya. Bahkan sekarang bukan di kos-kosan, bukan di kontrakan lagi. Dulu kan ya di kosan, di kontrakan. Sekarang mereka beroperasi sendiri di rumahnya sendiri ya. Mereka banyak tempat. Makanya dari beberapa data kita itu masih ada di sistem mereka, ya. Dari kalian mungkin bingung kok mereka masih bisa melakukan penagihan, ya. Mereka masih berani sebar data. Itu karena memang data kita masih ada di sistem sana, ya. Bahkan aplikasinya itu saja, ya. Satu daerah ini termasuk di Kekesno, ya. Di daerah lain ada juga pinjaman online Keskesno, seperti itu. Oleh karena itu memang solusinya gagal bayar se-Indonesia, ya. Mungkin saya tahu ya di antara kalian ada yang benar-benar ingin melakukan pembayaran pelunasan, ya, dengan tujuan agar pinjamannya selesai, tidak mendapat teror lagi. Tapi kenyataannya tidak selesai, ya. Kendala yang pertama, pembayaran tidak diproses di aplikasi. Nah, dengan pembayaran virtual account yang dikhususkan oleh DC, yang dikirimnya ke debitur, tiba-tiba debitur membayar, mungkin kalian pernah mengalami ya, dan tiba-tiba pembayarannya tidak diproses, ya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita tidak mengajukan di pinjol tersebut, yang di dalam aplikasi tersebut, tiba-tiba dicairkan secara otomatis tanpa seizin kita, ya. Dan ada juga kejadian sudah melakukan pelunasan di pinjol ilegal, ya, tetapi 2 minggu, 3 minggu kemudian kita ditagih salah satu pinjaman yang sama sekali kita tidak kenal, ya. Namanya saja baru kita dengar, kita tidak pernah download. Tiba-tiba ada DC yang menghubungi, mengatasnamakan nama kita ada tagihan di pinjol tersebut. Itu karena apa? Karena kesalahan kita membayar pinjol tersebut
data kita disalahgunakan. Ya, saya sering jelaskan beberapa risiko yang akan terjadi ketika kita membayar pinjol. Ya, memang pinjaman online yang namanya hutang ya, kita harus bertanggung jawab. Ya, kita harus membayar. Ya benar. Tetapi ketika kita membayar, malah kita dicairkan otomatis, menambah banyak masalah ya. Kalau saya rasa saya nggak akan saya bayar. Ya. Jadi dengan gagalnya bayar se-Indonesia, kompak, itu pinjol tersebut akan hancur sendiri, akan bangkrut sendiri. Tetapi selagi kita membayar, melakukan perpanjangan, pelunasan, itu mereka akan terus berkembang. Nah, oleh karena itu saya sangat menyarankan kepada kalian semua, silahkanlah share video-video yang membahas masalah edukasi pinjaman online agar teman-teman yang lain ataupun masyarakat mengetahui bagaimana konsekuensi pinjol ilegal. Jadi dengan banyaknya masyarakat yang mengetahui bagaimana konsekuensi ilegal ketika dibayar, tentu mereka akan memilih tidak membayar, ya. Dan siapkan saja mental, ya, ketika pinjol tersebut menyebar data ke data kontak. Siapkan klarifikasi, sudah sering saya jelaskan bentuk klarifikasinya seperti apa. Mau tidak mau, ya. Ini tetap kena, dibayar tetap disebar data, dibayar tetap juga disebar data. Loh, bagaimana Bang? Sudah dibayar kok masih saja sebar data? Iya, karena data kalian disalahgunakan di pinjol yang lainnya lagi. Tentu kalian diteror dan disebar data lagi. Nah, oleh karena itu memang pinjol ini solusinya nggak usah dibayar. Buktinya mereka selalu update, ganti nama, ganti sampul, ganti link. Ada-ada saja mereka membuat nama, mengubah nama. Ya, nggak akan pernah selesai itu pinjol. Karena servernya sebagian banyak di luar negeri. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin lagi merasakan teror dari DC pinjol, tidak perlu takut ya. Baik pun mengenai hukum, ya, datang ke rumah itu pinjol ilegal nggak akan datang ke rumah. Jadi konsekuensi terbesarnya, risiko terbesarnya ketika tidak membayar pinjaman online ilegal, itu hanyalah disebar data. Ya. Jadi solusinya di sini kita sama-sama gagal bayar ya. Itu sebenarnya. Di sini tidak hanya peran pemerintah yang kita apakan. Kita harus membantu juga ya sebagai masyarakat untuk membasmi pinjol ilegal ini ya. Tidak hanya peran ya khususnya Satgas Waspada Investasi, khususnya Kominfo penghapusan di Play Store ya, Polda Metro Jaya, pihak kepolisian. Tidak hanya mereka, kita sebagai masyarakat kita harus juga berperan ya. Dengan gagal bayar, mungkin dengan cara itu pinjol tersebut akan hancur sendiri ya. Jadi tidak perlu takut ya. Untuk kedepannya tidak perlu takut gagal bayar pinjol. Berapa lama pun tahunnya kalian gagal bayar, berapapun jumlahnya, itu mereka akan hilang sendiri setelah mereka melampiaskan cara-cara penagihannya ke daftar kontak berupa fitnah ya. Berupa pengancaman, ya, berbagai macam bentuk cara-cara mereka untuk menakut-nakuti kita, ya. Oleh karena itu, ya, jika kalian yang gagal bayar saat ini, tetap tenang, tetap fokus sama kegiatan pribadinya yang lebih bermanfaat, ya. Jadikanlah pinjol ini sebagai pelajaran bagi saya maupun kalian juga. Saya undur diri Bang RG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.